Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini sudah berada pada malam yang ke-26. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat hidayahnya, kita setelah diberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, alhamdulillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita yang kita laksanakan, dan Allah mengampun hendaknya dosa-dosa kita yang telah berlalu, dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak sedang jemaah tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam yang ke-26, kalau kita tengok mungkin 3 malam atau 4 malam mungkin lagi Pak. Hari Minggu mungkin barangkali Pak ya. Kita dengar dah pengumuman nanti, kita akan lebaran nanti. Pada malam hari ini, judul yang diberikan kepada kita adalah mengenai kunci mendapatkan keberkahan hidup. Di dalam ayat yang kita baca tadi itu, kita menginginkan hidup itu berkah. Kita ingin hidup itu mendapat kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan agama ini di depan kita, di muka kita, di muka bumi ini, tentu untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapat keselesaan. Itulah Allah tujukan melaksanakan dengan adanya Islam itu. Atau maqasidus syariah, jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Allah menurunkan agama itu, ketentuan hukum itu kepada kita untuk mendatangkan kemaslahatan, untuk mendatangkan kesejahteraan kepada kita. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan kunci kebahagiaan tadi itu? Mendapatkan keberkahan kita dalam hidup ini. Ya, tentunya awalnya sekali tentu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata, kalau kita tengok dalam tafsir, takwa itu kan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Artinya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita melanggar perintah-perintahnya. Takut kita. Jadi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan azab yang sangat besar, yang sangat dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala tadi itu, maka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia ini, Allah telah menciptakan manusia yang paling sempurna ini. Kan manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kepada kita iman, diberikannya kepada akal, dan diberikan nafsu kepada kita. 3 ini ada pada kita, pada manusia. Dan ini tidak ada pada binatang semua. Akal tidak ada sama dia. Iman tidak ada nafsu dia. Maka Allah lebihkan kepada kita, kepada manusia ini, Allah berikan iman, Allah berikan akal, Allah berikan nafsu. Iman berada pada awal, pertama. Yang kedua, Allah berikan akal kepada kita, baru nafsu. Nah, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, arti dalam arti kata dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, didahulukannya nafsunya di atas, imannya sudah kalah, akal yang normal yang juga kalah oleh nafsu tadi itu, maka terjadilah perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu imannya tadi tidak kalah oleh imannya, artinya kalah bisikan malaikat oleh bisikan iblis,
maka iman tadi kalah. Akal yang Allah berikan kepada kita, akal ini kan disambut diletakkan dalam kepala kita yang paling rapi sekali di dalam kepala kita, dibalut dengan tulang belulang, dengan kulit-kulit dan rambut sesuai tengkorak kita. Inilah akal. Maka oleh sebab itu akal itu kita gunakan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu akal itu kita jaga dengan baik. Maka salah satu dari fungsi, dalam hal menjaga 5 hal yang penting dalam agama tadi adalah hifzul akli, menjaga akal. Jadi jaga akal itu dengan baik. Jangan kita sampai rusak akal tadi. Nah, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala juga tidak berfungsi akalnya. Dia akalnya tahu bahwa itu adalah perbuatan itu salah. Tetapi oleh karena godaan iblis tadi itu kepadanya, maka godaan tadi iblis tadi itu menang. Maka iman yang di atas, akal nomor 2 kalah, sekarang berada berlainan posisinya, nafsu di atas, iman sudah kalah, akal sudah. Maka terjadilah perbuatan maksiat. Itulah terjadi perbuatan maksiat. Kenapa? Karena iman tidak kalah. Akal yang normal tadi itu, dia sudah kalah. Maka nafsu didahulukannya. Godaan iblis itu. Maka kalau seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang keji, yang salah itu, Pak, dia menyesal. Menyesal dia, Pak. Menyesal dia. Karena godaan iblis yang sebentar tadi itu bisa mengalahkan imannya tadi, bisa mengalahkan akalnya, maka berada urutan pertama adalah nafsu dia. Maka oleh sebab itu, di dalam seseorang itu melakukan ibadah Allah Subhanahu wa taala, nah, orang-orang yang bertakwa tadi itu dia selalu menjaga iman dia. Selalu menjaga akalnya dan nafsu. Inilah bagaimana kita untuk mengendalikan. Bulan suci Ramadan inilah sebagai pengendalinya, Pak. Pengendalinya. Banyak saudara-saudara kita yang tidak tahan untuk berpuasa, Pak. Banyak yang tidak tahan berpuasa. Kenapa? Godaan iblis itu yang sudah mengalahkan iman dia. Nah, begitu juga dalam kita hidup sehari-hari kita, Pak. Bahwa kita ini banyak dosa-dosa kita. Banyak dosa yang kita lakukan, Pak. Dosa waktu masih bujang dulu, waktu dosa kita masih gadis dulu, dan bahkan sampai sekarang banyak dosa kita. Jadi lebih bagus kita mengatakan kita biarlah kita menjadi dosa sehingga kita menimbulkan motivasi untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali jangan kita menganggap saya sudah banyak ibadah saya. Jangan sekali-kali. Bagaimana kita meningkatkan? Bagaimana meningkatkan ketakwaannya? Nah, inilah cara salah satu untuk mendapatkan keberkahan hidup kita. Takwa itu kita jaga dengan baik. Maka jaga iman kita. Jangan sekali-kali iman kita ini ternoda, Pak, Bu. Jangan sampai ternoda. Ini iman. Saya pernah, Bu, waktu saya dulu mengambil S3 dulu, S2, S3 di University Malaya di Malaysia. Ini saya dapat cerita nih, Bu. Saya baca di kawan saya. Zul, ada kawan kita dari Indonesia ini juga katanya. Dia belajar di Oxford University di Amerika. Jadi, Bu, ini kaitan dengan iman tadi nih, Pak. Ya, yang namanya kita masih bujang, Pak. Keinginan sama perempuan itu tentu kan ada. Normal kan? Normal. Sayangnya dia menjalin hubungan kasih cinta tadi dengan perempuan yang non-Islam, Pak. Tidak Islam dia. Jadi sudah lama mungkin banyak dia belajar study club dan sebagainya kan. Banyak belajar sama-sama main di library kan. Atau di mana saja. Tentu kena hati situlah mungkin. Jadi apa yang dia putus? Dia mau menikah, Pak, dengan non-Muslim ini. Ini orang laki-laki ini orang Indonesia ini. Dia putuskan untuk menikah dengan bule yang di luar negeri tadi itu. Jadi apa akhir ceritanya? Besoknya terjadi mau akad nikahnya, Pak. Besok akad nikah ini. Berarti kan semuanya udah clear itu. Udah oke semua itu. Besok aja akad nikahnya. Malam itu, Pak, berpikir ya, Pak. Malam itu berpikir dia. Apa yang teringat oleh dia? Waktu dia masih kecil, anak-anak seperti ini, anak-anak kita yang kecil ini. Ingat dia waktu guru dia, waktu dia belajar di MDA dulu, ingat di TPA dulu, apa yang diberikan oleh guru-gurunya, oleh guru waktu masih di MDA ini, ingat dia, Pak. Rupanya, kalau kita memberikan didikan yang sejak dari sedini mungkin pada anak kita, ini sangat berkesan rupanya, Pak. Sangat berkesan sekali. Akhirnya, Pak, malam itu cabut, Pak. Cabut dia. Dan
dan besoknya kembali tanpa memberitahu kepada pihak perempuannya. Jadi sinilah saya mengingat bahwa kalau iman itu sudah mantap Pak, dimanapun dia belajar, apapun subjek dia ambil, di fakultas apapun dia ambil, di mana sekalipun baru negara orang kafir sendiri pun, kalau iman sudah mantap, ketakwaan sudah mantap Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berpegang Pak dengan agama yang waktu dia diberikan oleh gurunya tadi, waktu di MDA tadi. Jadi ibarat kita begini Pak. Orang yang banyak melakukan maksiat, perbuatan yang dosa, ibarat jalan dua nih Bu. Ini jalan buruk, ini jalan baik. Jadi dia ini jalan buruk selamanya nih, jalan buruk. Sampai ke titik akhirnya, karena ada dasar iman dia, akhirnya dia kembali Pak, kembali ke belakang, surut belakang. Dan kembali dia dan pergi ke jalan yang benar ini. Kenapa? Karena ada iman tadi itulah. Ada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala ada pada dia. Jadi kembali. Maka tu banyak orang-orang kita lihat banyak dia melakukan maksiat, banyak perbuatan dosa, tapi karena ada dasar imannya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali kepada jalan berat. Inilah yang kita harapkan. Selalu datang ke masjid, sadar dia mungkin ada kesalahan dulu, dia memperbaiki, duduk di masjid, iktikaf di masjid. Ini dalam rangka memperbaiki diri dia. Nah, bulan suci Ramadan ini kesempatan bagi kita Pak. Kesempatan bagi kita untuk melaksanakan amal ibadah sebanyak-banyak Pak. Saya Pak, kalau tidak ada jadwal saya pergi di masjid Abu Darda Pak. Apa yang menjadi kesan bagi saya Abu Darda? Situ kan satu juzuk Pak. Satu juzuk di Abu Darda itu. Jadi pada 2 rakaat pertama itu saya tengok waktunya jam 9:05. Baru 2 rakaat. Baru 2 rakaat itu. Habisnya nanti itu kan satu juzuk. Habisnya itu kadang-kadang jam 10:30. Witir, kadang-kadang ada tausiah sampai jam 11. Pernah saya pulang sampai jam 12. Apa yang saya rasakan, Bu? Yang kita rasakan itu, yang saya rasakan, begitulah enaknya, manisnya rupanya iman itu. Manisnya ibadah itu. Apa bulan-bulan suci Ramadan ini, Pak? Manis rasanya. Walaupun sampai malam rasanya, semakin Ustadz itu membaca ayat yang dibaca tadi, semakin enak rasanya, Bu. Rasanya mau berlama-lama sholat. Mau rasanya sampai terus saja, biar sampai tamat, begitulah kira-kira Pak. Begitulah enaknya bacaan imam, dan kita khusyuknya kita. Jadi capek-capek Pak. Pagi kita ngajar kan, sekarang bulan Ramadan ini, kalau kami di WIR Pak, kalau semester 1, semester 2, semester genap, semester 2, semester 4 itu offline. Kalau semester 6 online. Jadi kalau kita kelas kan capek Pak. Tapi begitulah kita enak rasanya tuh Pak. Allahu Akbar. Artinya apa yang saya ambil di sini Pak? Apa yang saya ambil di sini? Begitulah kalau kita rasakan enaknya kalau beribadah tuh. Apalagi bulan suci Ramadan ini Pak. Allahu Akbar. Maka sempatnya kita. Ini kita sekarang bulan 6. Bulan 27. Ingat kita jaga qiyamul lail kita. Kalau di situ nanti jam 10 malam terakhir, jam 2 bangun. Kadang-kadang jam 2:30 bangun, nanti jam 4 selesai, dan situ disediakan makan untuk kita. Dia ada yang tidak pulang dia Pak. Situ dia. Sebab solat nanti jam 11 habis, ada tausiah, tidur sebentar. Begitu dia Pak. Jadi ternyata apa yang mereka amalkan itu Pak, apa yang dilakukan oleh pada masa-masa Rasulullah dan pada masa sahabatnya. Rupanya Pak, kita bicara masalah takwa Pak, kan judulnya kan mendapatkan mendapatkan keberkahan hidup. Kan ketakwaan itu yang pertama. Nah, jadi apa yang kita tengok di sini pada masa Utsman bin Affan, itu Pak, 2 rakaat saja solat itu, 2 rakaat, menghatamkan 30 juzuk Pak. Jadi beda, kalau kita baca dia macam ini Pak, beda dengan hafal. Kalau hafal kan spontan kita. 30 juzuk Pak. Rasulullah, rakaat pertama itu 5 juzuk setengah, saya baca dalam hadis Pak. 5 juz setengah, baru dia ruku. Berapa lama rukunya? Sama pula ruku tadi dengan bacaan 5 juz setengah tadi itu. Allahu Akbar. Jadi, kalau saya jadi imam, dia saya tinggal Gura Sakti, Bu, dekat UIN. Ada jamaah itu, Ustaz tanya. Jam panjang, nah, dia baca lah Ustaznya. Kami ibu-ibu ke ponek je kami Ustaz katanya. Oh iya, Bu, iyalah, Bu. Besok nak tena lah baca, Bu, keluar Allah baca lah, Bu, ya, kata Pak.
Baca sehalaman kan biasa kita baca, Bu. Tanda itu tuh, Bu. Jadi kalau ukur iman kita dengan iman orang-orang dahulu, sampai di mana kira-kira kita ini, Pak? Iya, Pak ya? Sampai di mana kira-kira kita nih, Pak? Jauh kita nih, Pak. Allahu Akbar. Jadi itu yang pertama. Itu yang pertama kita nih. Jadi dalam ayat ini, apa kata ayat ini? Walau anna seandainya atau sekiranya ahlul qura, penduduk suatu daerah itu tadi atau suatu negeri itu amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, kami kata Allah, kami bukakan atas mereka barakatin, berkat-berkat. Berkat itu artinya apa? Keberkatan hidup. Allah bukakan kepadanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita, keberkatan kita, keselesaan kita, kenyamanan kita, keenakan ibadah kita, dan keselesaan hidup kita. Itu kan berkat, Bu. Dari mana? Dari langit. Allah mudahkan lagi. Apa bulan suci Ramadan ini, Bu? Banyak saya tengok, Bu. Dulu 2 tahun lalu, tiang masjidnya, Bu, kayu, Pak. Pernah dulu, malam tadi saya ceramah, Pak, Bapak mungkin masih ingat, Pak. Apa? Tapi ini udah lama nih. Waktu saya baru pulang dulu, tahun 2008, 2009 saya ceramah sana, dia datang ke rumah, Pak, tolonglah untuk buka pertamanya masjid ini pondasi. Khatibnya waktu itu saya di meja, itulah meja khatibnya. Malam tadi saya situ, lupa orang itu semua. Saya pun lupa pula di mana tempatnya, di Jalan Uka, kata Allah, Pak. Malam itu ada seorang pengurus yang datang ke rumah saya, ingat saya. Pak ingat, Pak, waktu dulu, 8 tahun lalu, Pak. Saya ingat saya. Oh iya, Ustaz. Saya datang ke rumah Ustaz. Ustaz dah dulu, pertama nih dari pondasi. Saya minta doa sama Ustaz dulu, supaya menjadi ini masjid itu, Ustaz. Alhamdulillah, Pak, dah jadi masjid yang mega, Pak. Apa itu? Nah, inilah kalau satu penduduk itu, berkatnya, Allah berikan berkatan, rezekinya. Kenapa? Dia mau berinfak, mau bersedekah, Pak. Jadi, kalau kita ada rezeki, Pak, jangan kita pelit, Pak. Jangan sekali-kali. Allah bukakan berkah kepada kita, Pak. Bapak kan pulang-pulang dari Mekah, semua ini banyak di Mekah nih. Coba orang-orang kaya di Arab tadi itu, waduh, sampai 500 orang takjil itu diberikan, Pak. Ingin dia bersedekah, ingin bersedekah. Begitulah mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, balas Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikan mereka. Kita bantu mereka, orang-orang yang susah. Kita keluarkan zakat kita. Kita berikan infak sedekah kepada kita. Zakat kita, Pak. Singgung sedikit masalah zakat, Pak. Banyak ternyata, Pak, yang mengadu kepada saya. Kan habis saya ceramah, saya selalu bertanya, Pak. Kadang masalah warisan. Saya mengajar hukum faraid di Fakultas Hukum. Faraid saya ajar hukum keluarga. Masalah jadi zakat ini lebih kurang sama, Pak. Kenapa? Masalah zakat ini kadang-kadang orang lupa, Pak. Anggap biasa saja. Dianggapnya zakat itu udah bayar sedekah, itu cukup. Yang disedekah itu kalau belum sampai nisabnya, dan kita dianjurkan untuk bersedekah. Tapi yang zakat itu apabila sampai 96 gram, dua kita keluarkan itu selama 1 tahun, haulnya itu 1 tahun, dan 2,5%, itu zakat mal, Pak. Kita keluarkan, Pak. Kita keluarkan. Banyak, Pak, yang tidak mengeluarkan, Pak. Ingat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 33 itu, perhiasan yang kamu gunakan tadi itu, yang kamu pakai tadi itu, nanti akan dibakar di akhirat nanti. Kemudian kamu minum air yang mendidih dengan tembaga tadi itu, kemudian akan hancurlah semua usus kamu, lambung kamu. Apa kata Allah? Inilah yang kamu simpan dahulu. Baca tiba surah At-Taubah ayat 33. Rasakanlah oleh kamu menyimpan harta dulu di dunia ini, dan kamu enggan untuk membayarkan zakat. Harta yang kamu simpan emas perak, yang kamu bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak dikeluarkan zakatnya, maka inilah azab Allah Subhanahu wa taala, Bu. Maka berhati-hatilah kita, Bu. Kalau kami, Pak, di WIR, Pak, rektornya cerdas. Gaji kami itu dipotong, Pak, dipotong. Setiap bulan diambil, dipotong. Jadi terhindarlah kita. Artinya, walaupun kita lupa, dipotong tiap bulan. Sampai setahun nanti, ini diberikan. Kepada siapa? Mahasiswa yang tidak mampu, orang tuanya, anak yatim, itulah dibayarkan. Memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu. Inilah gunanya. Jadi kita mengingat kita. Dan kalau ada gaji-gaji kita yang lebih daripada itu, kita keluar, kita hitung pula nanti. Bukan itu gaji tetap. Mungkin ada ngajar di Pasca, ngajar di S1, atau bimbingan skripsi. Hitung, Pak. Takutnya kita pada Allah kalau kita tidak melaksanakan nanti, Pak.
Di ibu bapak yang saya muliakan, Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu. Seandainya, ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya mereka ternyata itu mendustakan ayat-ayat kami. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini Allah sangat marah sekali. Allah akan siksa kita, Pak. Siksa sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Alangkah takutnya Pak kita. Kemudian yang terakhir kita mendapatkan keberkahan tadi itu, ya tentu kita melaksanakan solat seperti biasa. Maka itu jangan kita sampai lalaikan solat anak-anak kita, Pak. Kita tidak lalai, Pak. Dengar azan, kita datang ke masjid. Merasa takut kita, merasa rugi kita, apalagi bulan suci Ramadan ini, datang panggilan azan, kita masih bersantai-santai di rumah, Pak, dengan TV, Pak. Jangan sekali, Pak. Besarnya, apalagi bulan suci Ramadan ini. Solat sunat kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, sama dengan solat wajib di luar Ramadan. Solat wajib kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, sama dengan 70 kali solat fardu di luar Ramadan. Apalagi kita solat jamaah, Pak. Allahu Akbar. Begitu besarnya fadilahnya kita solat jamaah. Maka solat ini kita jaga, Pak. Banyak yang tidak solat, Pak. Saya peringat kepada mahasiswa saya itu, nampaknya dia bonceng-bonceng nanti itu, saya tanda itu. Kalau nampak di kantin dia besok, kan kalau di Wirto kan kantin tidak jauh Pak ke masjid tuh. Tiap waktu saya sholat masjid itu, nampak di kantin tuh, di kelas saya panggil tuh, kamu sini. Apa kamu sholat enggak? Kalau kafir ya, maaf, kalau non muslim ya itu apa boleh buat kan Pak ya. Ini Islam. Coba, mana sholat Pak? Jadi jangan sampai situ hendaknya Pak anak kita, walaupun dimanapun dia sekolah nanti, jangan sampai tidak melakukan sholat kita Pak. Na'udzubillah. Inilah Pak yang sangat penting sekali Pak. Sholat ini kita jaga. Bagaimana Allah memberikan berkatan kepada kita kalau ini kita lalaikan. Anak kita lalai dalam melaksanakan sholat. Kalau soal masalah kita menyolahkan anak ke pesantren, 3 menit lagi Pak. Saya tahu waktu itu sangat sedikit, ini 25 menit. Tapi ini ingin sampaikan dalam 1 menit, 2 menit ini. Kalau seandainya anak kita tidak didik dengan baik Pak, bagaimana air ke depan itu nanti? Ramzan Kadyrov, Presiden Chechnya, coba kita lihat. Wallahu Akbar. Didikannya bagus pada anak-anaknya. Setiap pidato dia akan selawat dulu. Hebatnya banyaknya pesantren. Kalau begitulah Pak, Allahu Akbar akan maju kita. Bagus. Brunei Darussalam berlaksanakan syariat Islam oleh Sultan Hasan Bolkiah. Di negeri kita, Aceh Darussalam melaksanakan syariat Islam. Tindakan kriminal, tindakan jenayah jauh lebih berkurang Pak setelah laksanakan hukum syariat tadi itu di Aceh itu ketimbang daripada yang dulu. Negara-negara ada negeri-negeri kita yang tidak melaksanakan ini, tengoklah maksiat merajalela Pak. Allahu Akbar merajalela Pak. Orang tidak malu lagi Pak melakukan maksiat Pak. Kalau di situ dia membatalkan puasa orang membuka warung pada musim itu karena dalam perda mereka. Ada namanya polisinya, barang hisbahnya yang mengawal. Orang yang berkholwat, orang berduaan, kena. Berlaku, kita tengok di YouTube kan, disebat oleh para algojonya, ada algojonya, kena hukum dia. Kalau dia berkholwat, kalau berzina dia, dia kena. Kalau begitulah semua di provinsi di Indonesia ini Pak, Allahu Akbar. Mungkin kita sama dengan negara Arab Saudi yang maju. Artinya melaksanakan syariat Islam. Tapi sekarang udah berbeda Pak. Selama siapa ini? Siapa namanya? Salman tuh, siapa namanya? Abdullah Salman. Anaknya siapa namanya? Siapa nama anaknya? Anak Salman itu? Hah? Yang anak dia yang putra mahkota sekarang. Iya, Muhammad bin Salman. Itu kalau kita tengok Pak, itu udah sama pula dengan negara barat sekarang Pak. Dulu tidak boleh wanita jadi supir. Sekarang dibuka konser besar-besaran, tempat rekreasi, tempat mandi orang barat ada. Ini katanya ini ingin reformasi ya Pak. Tapi na'udzubillah lah. Sebab kehancurannya negara Bani Umayyah, Bani Fatimiyah, Abbasiyah banyak. Karena itulah Pak, bermegah-megah dengan keuangannya, bermegah dengan wanita, akan hancur itu saat nanti. Ini kita khawatirkan nanti. Jauh berbeda daripada King Abdul Aziz yang dulu-dulu Pak. Sekarang cucu-cucunya, Salman kepada anaknya lagi sekarang ini. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan itulah kira-kira yang ada hal yang utama tadi dalam meraih kebahagiaan, bertakwa Allah SWT, melaksanakan menita solat,
bersedekah, dan saling maaf-maafan. Inilah kesempatan kita bermaafan, kita mau menyambut hari raya Idul Fitri ini, jangan ada hendaknya kita melakukan selantas satu lain lagi, bermaafan. Itulah inti daripada agama kita ini. Artinya apa? Melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna secara kafah itu, nah itulah inti final melaksanakan agama. Jujur, amanah, melaksanakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.